jajaran ke-14 di luhur warabi'uha ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Ila an qala wa rabi'uha jeung ari anu kaopat dina syarat sahna wudu jeung adus. Allah yakuna eta henteu aya alal udwi eta tetep kana anggahodana naon hailun anu ngahalangan bainal ma'i di antara cai wal maghsuli yang anu dikumbah kanuratin secara kapur wa syam'in yang lilin wa duhnin yang minyak jamidin anu beku wa aini hibrin jeung sacara zatna mangsi wa hannain jeung zatna pacar bikhilafi duhnin halna beda jeung minyak jadin anu ngalir aimain tegasna anu cair wa in lam yasbut jeung sanajan teu tetep naon alma'u cai alaihi karena eta minyak anu cair wa athari hibrin jeung halna beda jeung tapakna mangsi
hannain jeung tapakna pacar wa kada jeung sacara kitu oge yushtaratu disyaratkeun alama kana naon-naon jazama anu parantos mastikeun bihi kana eta emak saha katsiruna seseurna para ulama naon alla yakuna teu aya naon wasahun kokotor tahta gufrin dihanapeun kuku yamna'u anu bisa ngahalangan eta kokotor usulal ma'i kana nepina cai lima kana kulit tahdahu anu aya di hadapeun eta kokotor khilafan halna beda khilafan halna beda pendapat dijam'in asa golongan ulama minhum eta tetap disawae aranjeuna jam'in Al-Ghazali ari Imam Ghazali wa Zarkashi sareng Imam Zarkashi wa ghairuhuma jeung saliyana Imam Ghazali sareng Imam Zarkashi wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kurang sadayana ngahaturkeun nuhun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana mangkana parantos maparing ka urang sadayana kanikmatan kalimatan yang amat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu ada yang Allah berikan keseluruhan setiap makhluk dan ada pilihan-pilihan yang Allah berikan. Di antara nikmat yang paling berharga melebihi segala-galanya ada nikmatul iman wal Islam. Ya. Alhamdulillah kita tidak dicabut iman kita oleh Allah. Dan itu yang kita harapkan, mudah-mudahan iman ini selamanya ditetapkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena nilainya orang itu kalau ada nikmat iman dan Islam. Kalau tidak ada nikmat iman, ya tidak ada bedanya dengan binatang. Manusia itu mulianya ketika ada nikmat iman. Ketika tidak ada nikmat iman, tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Jika manusia tidak mempunyai nikmat iman, dia lebih jelek daripada binatang. Kalau binatang dia mati jadi tanah. Ya. Jadi tanah. Kalau manusia mati nggak bawa iman, itu jadi apa? Jadi suluh, jadi kayu bakarnya api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan masih berkaitan dengan yang kemarin, ya, membahas tentang yaitu bab sedekah. Yang kita kaji, ayat yang barusan kita kaji menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana nasib mereka kelak di akhiratnya. Ibu-ibu tong ngarobrol, ibu-ibu tong ngarobrol. Bagaimana kelak di akhiratnya nasibnya orang-orang yang bertakwa di dunianya. Ya, ini firman Allah. Kita harus yakin membenarkan akan kebenaran firman Allah. Jangan ada keraguan, tidak boleh ada keraguan atas kebenaran Al-Qur'an, ya. Allah jelaskan bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah kelak di akhiratnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa mereka digiringkan oleh Allah ke dalam surga. Itu orang-orang kafir digiringkan oleh Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat digiringkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada surga di dunia, ada. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakudz dzikri. Wa fi riwayatin majalisul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian, yang artinya jika kalian melewati taman surga,
Allah ciptakan di dunia ini ada apa namanya? Taman surga. Taman surga yang Allah ciptakan di dunia sebelum taman surga kelak di akhirat. Jadi di dunia ini sudah Allah ciptakan ada taman surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melewat taman surga, begitu melewat farta'u, singgah dahulu, nyimpang heula, tong diliwat hungkul. Kudu nyimpang heula, simpangan heula, nyimpang heula kalian. Di mana urang keur lempang ngaliwat aya taman surga, nyimpang heula atau ngaliwat hungkul. Itunya ditanya Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Gila wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Qala hilakud dzikri. Kumpulan-kumpulan yang mengingatkan hati kita kepada Allah. Itulah taman surga. Ya, yang mengingatkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan hati kita kepada akhirat, ya, mengingatkan hati kita untuk bertobat kepada Allah. Itu taman surga sebetulnya. Kata Rasul, kalau kalian melewat taman tersebut, jangan sampai tidak singgah, ya, kudu nyimpang heula kadinya. Wa fi riwayatin majalisul ilm. Riwayat yang lain, taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu agama. Mudah-mudahan kita ini mudah-mudahan jadi taman surganya Allah. Di dunia kita ditempatkan oleh Allah di tempat taman surganya Allah, dan mudah-mudahan kelak di akhirat ditempatkan pada taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan tentang masalah sedekah. Ya, kemarin dibahas, kita ini kalau sedekah utamakan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Cari saudara kita yang saleh, cari saudara kita yang bertakwa kepada Allah, cari saudara kita yang berilmu. Mereka bantu oleh kita, dahulukan mereka, karena membantu mereka sama dengan membantu kepada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, wala tatruki shadaqah makhafatal fakri au nuqsanal mal. Ketika kita akan mengeluarkan harta, itu oleh setan dibisiki, tong gede teuing. Cek setan teh ulah gede, ulah mineng teuing. Cek saha? PRW cek saha? PRW? Cek setan. Itu setan, itu kerjaan setan. Kerjaan setan itu kita mau selamat digoda supaya tidak selamat. Kita mau dapat rahmat Allah digoda jangan sampai mendapat rahmat. Itu kerjaan setan itu. Masuk tara aya kitu harewas kana hate urang. Ieu teh duit teh bawa teh nu 100.000, nu 50, nu 10, nu 5.000, nu 2.000. Kumaha tah? Nah, itu. Ini perang ini, hati kita ini perang. Ya, hati kita perang. Kita nu mana ya nu keluarkeun teh? Ya, terus tuh. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini kita banyak apa? Perang ya dengan setan. Masya Allah. Yang penting tadi itu yang sering saya jelaskan, ya. Yang menjadi nilai di sisi Allah bukan besar dan kecilnya, tapi niatnya yang baik, ya, niatnya yang juga keistiqomahannya itu yang harus diperjuangkan. Continue. Kalau kita naik baik niatnya sudah baik, continue udah bagus. Pekte gede deui, wah luwih halus deui kita. Jangankan besar, kecil saja, kecil, ya. Kalau continue itu sudah sangat baik. Kecil, contoh kita mungkin kalau 2.000 lah, insya Allah hanya setannya ini agak nggak terlalu berat gitu. Kalau 2.000 mah insya Allah hampa, nggak apa-apa itu. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita tinggalkan, jangan. Ya. Meskipun ya agak berat untuk naik, ya lumayan istiqomahkan dulu itu 2.000. Istiqomahkan heula we ta 2.000.
Sanajan hayang naik ke 5.000 teh hese teh. Lamun bab sedekah mah nya beda jeung nyumponan kahayang eta mah teu lebar nya. Dan itu adalah memang tugas setan. Kerjaan setan itu menakut-nakuti kita. Nyingsieunan urang. Sia teh lamun minang wae mereka batu teh kumaha ke isuk pegeto tuh. Itu sia teh lamun ngasupan wae eta kotak amal kumaha ke jadi imah. Wah, itu setan luar biasa ya, menggoda kita supaya tidak istiqomah. Itu kerjaan setan. Jangan sampai kita istiqomah, itu kerjaan setan. Karena kalau kita istiqomah, bisa jadi yang kemarin tidak diterima oleh Allah, bisa jadi yang hari ini diterima sedekah kita oleh Allah. Itu yang ditakuti oleh setan. Notifikasian ku setan teh sedekah urang diterima ku Allah. Matak sorbu ya mah ai doa urang mah receh, mata kudu loba. Ari receh mah wayahna kudu loba. Sugan we aya non itu aya nu ditarima aya loba mah. Itu. Ya mah geus mah receh saeutik deui. Ya lumayan we asal istiqomah ya. Jadi yang menjadi nilai di sisi Allah adalah apa? Baik nih niatnya dan istiqomah, tentu dari barang yang halal ya, dari hasil yang halal. Kata Imam Al-Haddad, wala tatrukis sadaqah makhafatal fakri. Kamu jangan meninggalkan sedekah karena takut fakir. Sieun kokoro. Sieun kokoro. Ulah ninggalkeun sedekah gara-gara sieun kokoro. Jadi usahakan ya, anak-anak santri dibiasakan ya, kebaikan itu harus dilatih agar terbiasa. Banyak kan pembangunan tuh di Mencut tuh Masjid Al-Huda mau bangun juga, banyak pembangunan ya. Kalau kita berjamaah kan jadi banyak ya, kali 1.000 orang 2.000 sabaraha dah Pak RW 2 juta nya tuh, 2 juta kali 2.000 orang ai sa-RW aya 2.000 teu. Oh ya, andai kata. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kita meninggalkan sedekah karena takut fakir au nuqsanal mal, atau karena takut berkurangnya harta. Jangan, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu ya. Karena kenapa? Semua perintah Allah itu tidak menyusahkan kita, tidak akan menyengsarakan kita. Ya, semua perintah Allah itu akan membahagiakan kita. Akan membahagiakan semua perintah Allah. Tidak ada perintah Allah yang akan menyusahkan kita, tidak ada. Semua perintah Allah akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Kalau kita berjuang melaksanakan perintah Allah, akan bertemu dengan kebahagiaan dunia akhirat. Selamat dunia. Jadi perintah Allah mah teu aya perintah Allah matak nyangsarakeun urang eueuh. Sakabeh perintah Allah matak nyenangkeun keur urang, matak ngabungahkeun keur urang, matak ngabahagiakeun keur urang dunia akhirat. Itu semua perintah Allah. Itu menjadi prinsip kita. Itu menjadi pegangan kita. Naon nu diparentahkeun ku Allah ka urang kabeh ge keur kabahagiaan urang, keur kabungahan urang, keur kasalamatan. Contoh saja di dunianya saja, orang yang sosial itu di dunianya banyak orang yang menghargai. Terus jelma sosialna gede, dihargaan teh ku batur? Dihargaan, dimuliakeun teu? Dimuliakeun ku batur teh. Loba nu ngadoakeun. Terus tapi orang yang kikir di dunianya bagaimana? Waduh, loba nu ngadoakeun cilaka sia. Jelma kopet lah di dunia. Loba nu ngadoakeun cilaka. Sebab loba nu nyeri hate ku manehna. Loba nu nyeri hate. Ya, di dunia nage geus eueuh nu bikaresep. Loba nu ngadoakeun cilaka, komo ke di akhiratna. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal bukhla minal kufri wal kufru finnar."
Kata Rasulullah SAW, ala ingat, innal bukhla, sesungguhnya sifat kikir, minal kufri, adalah timbulnya itu dari kekufuran. Sifat kikir itu bibitnya dari mana? Dari kekufuran. Jadi kalau orang kikir, ya Allah, bahaya. Bahaya. Ini kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya akan terbuka dengan adanya kekikiran. Wal kufru, sedangkan bahwa kufur finnari, adalah di dalam neraka. Jadi korete bijena tina kakufuran. Kufur terbagi dua, ada kufur iman, ada kufur nikmat. Ada kufur iman, ada kufur nikmat. Kedua-duanya bahaya. Mengakibatkan kufur iman paling bahaya, kufur nikmat juga bahaya. Orang kufur nikmat bisa mengakibatkan kepada kufur iman kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Kardas. Jadi kufur iman, kufur nikmat ini sangat berbahaya juga. Kalau kita terus menerus di dalam kufur nikmat, dikhawatirkan akan terjadi kufur iman. Kedua-duanya ini bahaya. Hanya kalau kufur nikmat tidak kekal di dalam neraka, tapi kufur iman kekal di dalam neraka. Itu aja bedanya. Ngan tetap kana neraka, maka neraka heula. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sakha minal iman wal iman fil jannah. Ketahuilah, sesungguhnya sifat derma adalah dari keimanan. Jadi jelema nu nyaan imana, pasti manehna bakal ngabogaan sifat derma, sifat berehan. Wasakha, bahwa derma itu minal jannah, adalah fil jannah, adalah di surga. Itu ya. Ini tentang akhlak batin kita, harus kita bersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian apa alasannya? Al-Imamul Haddad mengatakan, kita ini jangan sampai meninggalkan sedekah karena takut fakir, karena takut miskin, karena takut berkurang harta kita. Beliau ada dasarnya mengatakan seperti itu. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, mana qasa malun min sadaqah. Ini sudah hafal semua nih hadis ini ya. Mana qasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang, kata Rasulullah SAW. Ya, sabda Rasul nih, harus kita yakini, harus kita pegang oleh kita. Tidak akan berkurang, kata Rasul. Apa malun, harta, min sodaqatin, karena sodakoh, dari sodakoh. Artinya harta kita disodakohkan tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Ini janji siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal kita ini percaya sama setan, percaya sama Rasul gitu loh. Jadi kalau dia mainnya kopet, berarti lebih percaya ke setan dibanding ke Rasul. Da cek setan bisi kokoro, cek Rasul moal kokoro. Berarti nu dicebang saha? Setan. Jadi dia mendengar berita atau pendapat, dia ikuti pendapat dari siapa? Setan. Kira-kira eta lamun ngagugu kana kahayang setan, rek salamat rek cilaka kira-kira. Urang ngagugu kana kahayang setan, salamat cilaka. Insyaallah dijamin cilaka. Nah kahanaha cilaka. Ya, setan itu jangankan kepada orang yang melawan terhadap ajakan setan. Setan itu jangankan itu terhadap orang yang melawan ajakan setan.
terhadap orang yang mengikuti setan, setan sudah akan mau menjerumuskan dia kepada kecelakaan, apalagi kepada orang yang melawan setan. Nalika urang sodako teh nanti keur ngalawan saha? Setan. Keur ngalawan kira-kira setan rek cicing mah. Kurang dilawan cicing mah. Oh, terus digoda. Mungkin hari ini tidak berhasil, besok sih. Besok saya goda lagi. Besoknya enggak, besoknya terus itu setan. Kita jangan menyerah terhadap godaan setan. Urang rek ngaji ya digoda ku setan. Kumaha anu teu ngaji? Komo nu teu ngaji mah. Heuh nu ngaji wae digoda, komo nu teu. Setan itu kepada orang yang melawan kepada dia, itu setan akan mencelakakan. Bagaimana kepada orang yang menurut kepada keinginan setan? Kepada orang yang menurut pun setan akan mencelakakannya, apalagi kepada orang yang melawan setan. Kantos ya, setan teh moal eureun ngagoda urang. Ibaratnya begini, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, setan itu diciptakan oleh Allah itu aduun mubin. Inna syaitana lakum aduwwun. Setan itu musuh manusia. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum adu. Kita baca tuh sering di dalam surat Yasin. Kata Allah, apakah tidak aku telah perintah kepada kalian, wahai anak Adam, kalian jangan menyembah setan. Artinya jangan mengikuti keinginan setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun. Karena setan itu musuh kalian yang jelas. Rek nyarita ka sararea, rek nanya, ai musuh aya niat rek nyalametkeun teu? Ai musuh niatna hayang nyalametkeun, hayang nyilakakeun. Ai setan musuh orang lain. Kira-kira rek nyalametkeun, rek nyilakakeun. Berarti lamun urang ngagugu ka hayang setan salamet cilaka. Dah gitu jelas. Jelas. Ya. Ketika kita mau sedekah digoda oleh setan, ya, jangan sampai kita melaksanakan sedekah. Contoh seperti itu. Jadi lamun urang ngalawan kana kahayang setan teh ibaratna urang gelut jeung setan. Gelut jeung lamun jelema ngagu kana kahayang setan berarti ieu damai jeung setan. Aya urang lolobana damai jeung setan tawa gelut jeung setan. Lolobana urang teh kita ini kebanyakan iya itu dengan setan atau tidak iya. Muhun ka setan sumuhun mangga setan gitu atau ngalawan. Ketika kita sedekah itu sedang melawan setan. Ketika kita sedekah itu sedang melawan setan. Dan setan tidak akan diam, terus digoda oleh setan. Mudah-mudahan kita tidak kalah oleh godaan setan. Amin. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu. Wa tasadduqu huwa alladhi yajlibul ghina was-sa'ah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih Diniyah halaman 160. Wa tasadduqu bahwa sedekah huwa itu sedekah allazi adalah yang yajlibu menarik itu allazi al-ghina akan kesugihan, kebeungharan, kekayaan, was-sa'adat dan kelapangan. Ya. Jadi sedekah itu akan mengundang apa? Ya, kabeung. Oh, gitu cenah. Cek ulama mah hayang beunghar mah sing loba sedekah, sing minang sedekah. Gitu. Terutama sedekah kepada orang tua, ibu bapak. Ya, jangan sampai lupa kita ya kepada orang tua. Mertua kita itu orang tua kita. Guru kita yang mengajarkan ilmu kepada itu orang tua kita. Saudara-saudara kita jangan sampai kita lupakan. Lihat mereka, ada yang miskin, ada yang fakir, saudara kita bantu mereka, ya. Jangan sampai kepada orang lain kita habis
memberi tapi saudara sendiri kita lewat, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi sedekah itu mengundang kepada kelapangan rizki dan mengundang kepada al-ghina, kabungharan. Akan kaya, semakin kaya dia, kaya hartanya, kaya hatinya, ya, dengan berkah sedekah. Wa yadfa'ul qillata wal ailah, dan akan menolak akan sedikitnya harta, wal ailah, dan akan ailah, ya, istilah nate karupekan, kesempitan kehidupannya itu akan dihilangkan. Menolak kepada sedikitnya harta dan menolak kepada kesumpekan di dalam kehidupan. Hirupna moal sumpek, jelema nu daek sedekah. Itu bakal lega we. Naon sabab loba nu nyaah tuh da. Ka jelema nu loba daek sedekah mah loba nu ngadoakeun jeung loba nu nyaah. Rek kumaha hirupna susah atuh da. Datang ka sieu aya naon ku kuring bantuan tuh. Loba nu bantuan. Coba nu kopet, kita aja gitu mah. Oh. Tapi anu ari nu sedekah tukang sedekah loba nu nyaah baturna ka manehna. Ya, banyak yang sayang terhadap orang tersebut. Rek kumaha heurina hirup di dunia loba nu nyaah, Allah nyaah ka manehna. Jelma-jelma nyaah ka manehna, dulur-dulurna nyaah. Begitu manehna boga kahayang, dibantuan ku dulur-dulurna nu nyaah ka manehna. Ini berkah apa? Sedekah. Kemudian wa tarkut tasadduq ala dhiddi min dzalik, bahwa meninggalkan sedekah sebaliknya. Ya, anak-anak ya. Kalian belajar tiap hari sedekah kepada teman kalian. Ya, sedekah belajar. Jangan kikir, ya, belajar. Ngisi kotak ama 2000 tong jajan wae bener. Jajan 10.000 siasakeun 2000 kotak ama. Itu biasa kan. Ya, kasih teman yang enggak punya, kan bantu teman kita yang enggak punya. Kamu enggak punya apa? Bantu kita punya. Itu harus seperti itu. Wa tarkut tasadduq, bahwa meninggalkan sedekah, bersedekah alat didi bin dzalik, atas adalah tetap atas sebaliknya. Yajlibul faqra wa yudhibul ghina, akan mengundang kefakiran, kokoro salilana, saumur-umur kokoro sangsara. Jelma teh daek sedekah. Terus apa? Wa yudhibul ghina, menghilangkan kepada kekayaan. Moal beunghar hatena, rupek we, sangsara we. Itu hatena teh. Naudzubillah min. Ternyata ya, keistimewaan daripada sedekah tersebut mengundang kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya, di dunianya kita akan lapang hati kita, lalega moal hareureut nya, lalega hati, dan Allah berikan tambahan rezeki kepada orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini firman Allah. Tinggal kita yakin gak sama firman Allah? Tinggal kita percaya tidak sama firman Allah? Tanya sama diri kita. Ya, hai disingsieunan ku setan misiun. Nah, disingsieunan ku Allah teh sieun. Hai nu ngatur rezeki teh Allah setan. Nu ngatur rezeki Allah setan. Allah. Nu ngatur rezeki teh Allah. Ya, tah urang sing tambah yakin ka Gusti Allah. Kita harus tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Manana wallahu alam bimuradi. Wa ma, dan apa saja anfaqtum yang menginfakkan kalian min syai'in dari segala sesuatu, fahuwa yukhlifuh, Allah yang akan menggantinya. Allah enggak ganti. Ini janji Allah, mustahil tidak akan terjadi, mustahil. Pasti akan terjadi. Kalau kita tanda tanya, kok kenapa saya sedekah tiap hari kok gini masih gini? Itu harus periksa diri kita masing-masing. Mungkin sedekahnya belum ikhlas. Matak sing continue sugan kamari mah teu ikhlas, aya nama ikhlas gitu. Ieu mah geus basa kali teu ikhlas teuing. Matak sing minang kamari teu ikhlas sugan ayeuna gitu. Adanya
Yang penting itu niatnya yang baik ya, Masya Allah. Kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, Ibnu Adam, kata Allah, hei anak Adam, yakni manusia, anfik unfik alaik. Hai manusia, kamu harus mau menginfakkan sebagian, nggak banyak, nggak semua, sebagian, ya, harta kamu di jalan Allah. Lihat saudara-saudara kamu, banyak tetangga kita yang tidak mampu. Mungkin hari ini kita perut kita kenyang, kita nggak tahu tetangga kita ada yang belum makan, Masya Allah. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Perut kita aja yang penuh. Kita nggak tahu saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan. Kata Allah, anfik, hei anak Adam, anfik, berinfaklah kamu. Apa jaminan Allah? Unfik alaik, aku akan menginfak kepada kamu, kata Allah. Ini janji Allah. Tinggal kita tanya kepada Allah, kepada hati kita masing-masing, bagaimana hati kita, kepercayaan, keyakinan hati kita terhadap janji Allah. Kalau terhadap manusia kita habis-habisan, iya, habis-habis dijanjikan oleh manusia. Kenapa kok terhadap janji Allah kita biasa-biasa saja? Nah, ini perlu diperbaiki hati kita, ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqomah. Diberikan oleh Allah istiqamah, diberikan oleh Allah istiqamah. Mudah-mudahan apa saja yang sudah kita lakukan, amal saya mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Pada jamaah sekalian, ini ada pengumuman, ya. Insyaallah di pesantren ini tiap hari ba'da asar itu ada pengajian tambahan di sini. Ya, bagi yang tidak punya rutinan, bagi yang tidak punya kesibukan, bagi yang ingin bertambah ilmu, insyaallah disiapkan di sini. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu kajian kitab tasawuf, hari Senin, hari Selasa kajian kitab fikih, hari Rabu dan hari Kamis kajian kitab ilmu tauhid. Ini di masjid ini. Untuk umum, untuk santri dan umum, ya. Siapa ustadznya yang mengajarnya? Kajian kitab tasawuf Ustadz Ajang. Yang mengajar kajian kitab ilmu fikih Ustadz Asep. Kajian ilmu tauhid Ustadz Epul. Nah, itu ya. Tempatnya di sini, waktunya 4:30 sampai 5:30. Untuk umum, siapa saja yang menginginkan, ya, silahkan. Ibu-ibu pilih. Aduh, penasaran patul mungkin tadi terangkan wae ku buya ya. Umpamanya sugana anu penasaran kitu, ieu nah buya teh terangkan wae rek nanyakeun ka Ustaz Asep tah gitu. Karena kalau pagi kan waktunya ini singkat ya, gitu. Nanti terus yang tasawufnya nanti yang membahas Imam Ustaz Ajang. Ilmu tauhidnya yang mengajarnya Mang Haji Epul, ya. Pada jamaah yang memang tidak ada kesibukan, yang tidak ada rutinan, yang tidak ada kesibukan, yang ingin bertambah ilmu, silahkan datang ke tempat ini. Insya Allah kitab disiapkan gratis. Kitabnya di Pak RW-nya, Pak RW. Amin. Karena Pak RW kudu tanggung jawab ya. Ya, tanggung jawab dunia akhir. Kudu gitu Pak RW-nya, nggak ada selamat dunia akhirat. Itunya itu. Insya Allah gratis kitabnya disiapkan ya. Bagi yang ingin silakan. Itu ba'da asar, waktunya 4:30 sampai 5:30 ya, hanya 1 jam, hanya 1 jam. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita kaji mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kepada amal soleh zahir maupun batin, ilmu yang menjadi penerang hati kita, ilmu yang menjadi sebab kebersihan hati kita, ilmu yang menjadi sebab mendorong kepada akhlak yang mulia, ilmu yang menjadi sebab penghalang dari segala kemaksiatan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah,
sihah wal afiyah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijadikan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Dilapangkan rizki kita semua yang halal, yang mudah, yang banyak, yang barakah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang sakit dari saudara-saudara kita semua Allah berikan kesembuhan zahiran wa batinan. Keluarga kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita, muslimin muslimat mukminat yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Kakanda Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Zainuddin Abdullah, juga Mang Atik, juga semua jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Allah kabul hajat-hajat kita semua, hajat yang baik dunia maupun akhirat, mudah-mudahan secepatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan musibah yang terjadi negara kita tercinta khususnya, dan musibah yang terjadi negara muslimin muslimat umumnya, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita, para pemerintah kita dijadikan pemerintah yang saleh dan salihah. Saleh dan salihah, diberikan taufik hidayah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiringkan semua masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ulama-ulama kita, para ustaz kita, para ajengan kita, para alim ulama, para habaib kita, mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan istiqamah, juga mudah-mudahan dilapangkan rizkinya mereka yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah, digabul hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan akhir umur kita Allah jadikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darussul Pusat khususnya dan umumnya pembangunan yang baik, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren Darussul Pusat khususnya, yang membantu kepada kelancaran kegiatan pesantren khususnya, mudah-mudahan mereka kebaikan-kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna lahir maupun batin, dilapangkan rezeki mereka yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah, dijadikan mereka orang-orang yang istiqamah, turunan mereka dijadikan turunan yang saleh dan salihah bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua dikumpulkan berserta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijai Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana min rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa
ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا نبي